Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bung Taufikul Hadi, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, berserta dengan seluruh fungsionaris DPW yang saya banggakan, dan saudara para fungsionaris DPD, dan lebih khusus lagi para caleg, calon anggota legislatif kita, baik di tingkat pusat DPR RI, tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang saya banggakan. Malam konsolidasi dan orientasi yang kita laksanakan di tempat kita, di kantor Nasdem DPW Aceh ini, tentu merupakan sebuah momentum yang berharga dan berarti bagi kita semuanya. Karena apa? Karena kita semuanya mempunyai semangat dan tekad yang sama. Insya Allah, dari seluruh kerja-kerja politik yang telah saudara lakukan, dari berbagai tahapan konsolidasi yang telah juga saudara laksanakan, insya Allah pada 14 Februari, sebagai hari yang amat menentukan, yang memang dilaksanakan secara khusus oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan kewajiban sekaligus hak-hak politik bagi seluruh warga negara bangsa ini. Kita insya Allah akan mendapatkan berita baik. Yang pertama tentunya bagi Aceh sendiri. Saya berharap dan mempunyai keyakinan partai kita, dalam hal ini Nasdem, insya Allah akan keluar sebagai partai pemenang pemilu di wilayah ini. Artinya saya tidak lagi perlu menginstruksikan pada saudara. Tapi saya mempunyai refleksi, intuisi, dan keyakinan. Mudah-mudahan saya tidak salah selaku pucuk pimpinan partai ini. Kemenangan akan mengantarkan kita semuanya kepada satu jenjang posisi, prestisi yang memungkinkan kita untuk lebih bisa lagi memulai sebuah debut baru, kerja keras baru, dan kerja-kerja partai baru, dalam hal ini kerja-kerja politik, yang tentu kita harapkan akan lebih berikan nilai azas dan manfaat bagi seluruh aspek pembangunan yang kita miliki di daerah wilayah Provinsi Nagro Aceh Darussalam ini. Kita amat berkepentingan untuk kemajuan wilayah ini. Karena dengan kemajuan wilayah ini, berarti arti dan peran eksistensi yang dijalankan oleh institusi partai politik, khususnya Nasdem di wilayah ini, telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan rakyat Aceh. Tapi sebaliknya, betapa bersedih hatinya, betapa suasana kebatinan yang penuh dengan rasa kekecewaan rakyat dan masyarakat Aceh ketika kita tidak mampu mengoptimalkan posisi dan peran kerja-kerja politik kita yang memberikan sebuah hasil bagi proses akselerasi pembangunan, kemajuan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, untuk membesarkan dan membesarkan hati, membanggakan diri kita, sekaligus mempersiapkan masa depan anak cucu kita untuk Aceh yang kita banggakan dan kita sayangin ini. Jadi seluruh daripada misi besar yang mulia ini berada di pundak kita bersama. Maka melihat kesiapan dan kesigapan yang saudara-saudara telah buktikan,
Dari wajah-wajah yang penuh dengan perasaan optimisme, wajah-wajah ceria yang saya lihat di ruangan ini, jelas ini memberikan penegasan dan penekanan kembali pada diri saya. Bersyukurlah, Ketua Umum Partai Nasdem memiliki kader-kader yang tangguh, yang tidak perlu diragukan lagi dedikasinya, loyalitinya, dan kemampuan kinerjanya untuk membuktikan Nasdem adalah partai yang paling memiliki kesiapan yang paling terdepan dalam menghadapi pemilihan umum 14 Februari yang akan datang. Nah, kita memiliki kesempatan yang luar biasa, momentum pemilu yang kita akan hadapin beberapa bulan ke depan. Ini adalah merupakan momentum yang amat super strategik dan berharga sekali bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah merupakan sirkulasi untuk ketiga kalinya Partai Nasdem mengikuti pemilihan umum secara nasional. Tiada yang menduga ketika partai ini dilahirkan, menjelang 12 tahun yang akan kita lalui, partai ini mendapatkan respon dan dukungan publik hingga berhasil mengikuti tahapan pemilu tahap pertama, langsung memiliki wakil-wakilnya di tingkat perwakilan nasional atau DPR RI. Begitu juga dalam tahapan pemilu yang kedua kalinya kita ikuti. Kita bukan hanya sekedar statik bertahan, tapi mempunyai kemampuan terjadinya eskalasi kenaikan jumlah pemilih suara nasional kita yang berimplementasi kepada penambahan kursi-kursi kita di seluruh tanah air. Ini amat membesarkan hati kita. Dari 36 kursi tahapan pemilu yang pertama, kita memasukin dan memperoleh pemilihan kursi sejumlah 59 yang dianggap sah oleh KPU. Kenapa saya katakan strategis untuk tahapan pemilu ketiga? Karena kita bisa merasakan denyut nadi, emosi publik di seluruh Nusantara, di wilayah Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kali ini mungkin karena doa dan kerja keras kita bersama, Allah insya Allah akan memberikan ridhonya kepada perjalanan kehidupan partai ini. Maka emosi publik dampaknya memberikan empati. Hingga Bapilu Partai Nasdem menargetkan bagaimana hasil pemilu 14 Februari yang akan datang, kita akan mengalami suatu eskalasi kenaikan kelas. Dari partai kelas menengah, insya Allah menjadi partai kelas atas. Nah, untuk menjadi kelas atas itu, dengan seluruh persyaratan yang harus kita miliki, pertama, jumlah suara pemilih rakyat yang memiliki hak pilih itu mengalami suatu eskalasi besar. Kalau pada pemilu pada tahun 2019 yang lalu kita mendapatkan jumlah pemilih suara kurang lebih 12,6 juta suara. Kita mengharapkan pemilu 2024 yang akan datang mengalami eskalasi kenaikan di antara 18 ke ranking 20 juta suara. Dari mana kita memperoleh 18 juta suara dari minimum target yang kita miliki? Dari apa yang saya amatin, ada keunikan di sini. Dari mapping suara
dari 84 dapil secara nasional untuk tingkat DPR RI. Hampir seimbang perolehan suara kita dalam forecasting saya, dari suara yang kita peroleh di daerah Pulau Jawa dengan suara yang kita peroleh di luar Pulau Jawa. Artinya tidak banyak perbedaan yang timpang sekali. Ini adalah suatu perbaikan struktur yang cukup baik dari output kinerja yang memungkinkan kita untuk bisa berharap banyak terhadap wilayah Pulau Jawa yang sebelumnya amat minim memberikan suara kepada kita. Tapi insya Allah pada pemilu 2024 yang akan datang, kalau target 18 juta tadi, kita bisa memperoleh paling tidak 10 juta dari daerah luar Pulau Jawa dan sedikit-dikitnya 8 juta di wilayah Pulau Jawa, sedikit-dikitnya. Ini akan membawa kita untuk memperoleh tambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat tingkat nasional kita. Dari apa yang kita miliki saat ini 59 kursi, insya Allah atas doa kita semuanya, tekad, semangat, kerja keras, confident diri, militansi, bagaikan api yang tak pernah kunjung padam, kita akan memperoleh insya Allah di atas 100 kursi. Nah, untuk itulah khusus wilayah kita ini, daerah kelahiran saya ini, kita harus bisa membuktikan kita ikut memberikan kontribusi yang optimal. Dari 2 dapil nasional kita, bolehlah kita berharap mudah-mudahan kita memperoleh dan memberikan kontribusi sumbangan dari di atas 100 kursi, paling tidak 100 kursi itu, ada 4 kursi yang disumbangkan dari wilayah ini. Catatannya adalah kita pernah memperoleh 2 kursi DPR RI dari wilayah ini, dari 2 dapil ini. Tapi fakta yang ada kita hadapin pada saat ini, kita kehilangan kursi itu sama sekali. Dari 59 kursi yang kita miliki secara nasional, tidak ada 1 kursi pun dari wilayah Aceh. Tetapi kita akan revans, kita akan buktikan kita akan revans. Kita mau ada catatan sejarah yang menyatakan, mundur 1 langkah, kita akan maju 100 langkah ke depan. Kenapa saya harus katakan demikian ini? Karena momentum yang disediakan dan tersedia bagi kita adalah momentum yang luar biasa. Dia bukan lagi diumpamakan seperti momentum kita mendapatkan kesempatan emas, tidak. Di atas emas, ini kesempatan berlian, diamond yang kita miliki di wilayah. Emosi rakyat Aceh hari ini, dari apa yang saya pahami, dari apa yang tergetar di dalam sukma sanubari hati saya, dari analisis kemampuan logika, rasionalitas yang ada pada diri saya, dari berdasarkan jam terbang pengalaman asam garam yang saya lakukan lebih daripada setengah abad dalam institusi partai politik, saya mempunyai keyakinan penuh, emosi publik, empati publik rakyat Aceh kali ini terkonsentrasi untuk mendukung kemenangan Partai Nasdem. Kita tidak bisa mengharapkan semuanya, tapi satu kejutan besar dan lompatan besar yang luar biasa. Tidak ada polemik yang terbuka sedikit pun hadir di tengah-tengah ruang publik yang mempertanyakan siapa itu, apa itu partai itu, mau kemana partai itu.
yang disebutkan dengan Nasdem. Tidak. Sekarang yang ada adalah pilihan kita, harapan kita pada Nasdem. Kita wajib mensyukurin ini semuanya. Kita wajib mensyukuri semuanya. Maka ini jugalah saatnya kepada saudara, khususnya para caleg, para fungsionaris dan kader-kader partai di wilayah ini. Penekanan saya adalah menjaga momentum yang berharga ini. Dari detik saat saya bicarakan ini kepada saudara, sampai kepada proses perjalanan hari H. Untuk tidak terusik, untuk tidak terganggu, untuk tidak terbalik dari suasana empati menjadi antipati. Karena ibaratkan adalah pertandingan bola, bola masih bulat. Pepatah Inggris kuno menyatakan, dari gelas ke bibir, banyak hal yang akan terjadi. Maka tingkat kewaspadaan, saya katakan sekali lagi, kewaspadaan bukan kecurigaan, tetap harus saudara kedepankan. Kewaspadaan ini juga sekaligus berlaku pada diri saudara-saudara semuanya. Sebagai para caleg, para kader, fungsionaris, untuk menjaga perilaku keberadaan saudara dalam keseharian yang berinteraksi dengan masyarakat dan rakyat Aceh. Tutur bahasa, kata, perbuatan saudara amat menentukan bagi Nasdem. Saudara meringankan beban, membawa dorongan ke arah tujuan, atau sebaliknya, saudara pemberat dan mengarahkan senjata kita kembali ke belakang. Saya yakin dan percaya para kader partai Nasdem di wilayah ini, sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, adalah kader-kader yang terpercaya, tangguh, dan memiliki militansi, semangat, dan kemampuan membawa dirinya untuk tetap mendapatkan empati di tengah masyarakat dan rakyat Aceh yang kita cintai ini. Inilah harapan saya pada saudara. Saya ingin juga memberikan ilustrasi gambaran pada saudara semuanya. Dari mana, kalau ada yang mempertanyakan, kenapa kita bisa memperoleh angka, harapan, proyeksi 100 kursi? Sementara daerah pemilihan kita untuk tingkat nasional hanya 84. Berarti kita membutuhkan tidak hanya mencukupin setiap dapil terisi 1 kursi. Tapi kita juga membutuhkan dapil-dapil yang memberikan nilai tambahan, surplus. Nah, saya mulai gambarkan pada saudara. Ada 39 dapil di wilayah Pulau Jawa dari 84 ini. Dan 45 dapil di luar Pulau Jawa. Ada 2 dapil khususnya di wilayah Nagro Aceh, Darussalam Aceh. Kalau hanya sekedar mencukupin dapil, kita cukup dengan 2 kursi DPR RI. Tapi yang saya katakan tadi pada saudara, kita mempunyai keyakinan, kita sekaligus mempunyai tekad dan harapan yang hebat. Aceh harus bisa memberikan kontribusi, tidak hanya 2 kursi dewan, tapi 4, saudaraku. Nah, kalau ini tercapai, jawabannya, tercapailah nasional itu. Aceh adalah merupakan gambaran, jadi hati-hati. Semangatnya dibawakan dari api, nyala apinya. Nilai patriotisme, heroikisme, dan spirit kejuangan yang hebat dari orang-orang Aceh untuk Indonesia. Jadi kalau kita mau nasionalnya 100, kalau kita mau, atau lebih, perjuangan kita sekarang ada 2 dapil.
Paling tidak 1 dapil 2 kursi. Kalau sudah seluruh upaya kerja keras, militansi, niat baik, tapi hasilnya tidak sesuai, kita serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Ketua Umum sepakat, apapun hasilnya. Tapi kalau kita berjuang setengah-setengah, kalau kita berjuang, katakan, dari dalam ucapan, mari kita berjuang, tapi dalam perbuatan, kita hanya, kata orang Medan, bikin rusuh aja budak ini. Saling menyalahkan satu sama lain, cari-cari kesalahan teman, saling merusak kondisi keadaan, semangat di antara kita. Ini yang saya katakan, rusaklah kita semuanya. Tapi bukan kalian itu. Wajah-wajah yang ceria dan punya optimisme seperti ini. Semangat yang kalian nyatakan paling tidak perlihatkan pada malam ini kepada saya. Dari ujung belakang sana sampai yang paling terdepan. Sekali lagi saya katakan, kita punya modal untuk mencapai itu semuanya. Kita punya modal untuk mencapai ini semuanya. Ada sahabat saya, Dr. Abdullah Putih di sini. Ini ukurannya udah setengah abad berteman lebih. Jadi kalau ukuran setengah abad lebih, artinya lebih dari 50 tahun. Itu perjalanan panjang untuk umur manusia. Saya pun tidak duga tiba-tiba masuk menjadi caleg Partai Nasdem. Ini tandanya apa? Ini ada tanda-tanda zaman. Ya, pernah menjadi gubernur, anggota DPD, anggota DPR RI, ketua umum KNPI. Sebagai ilustrasi aja, ilustrasi. Abdullah Putih terpilih menjadi ketua umum KNPI pada waktu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Terpilih Abdullah Putih. Seminggu sesudah Abdullah Putih terpilih, ada Munas Angkatan Muda Partai Golkar. Dan dulunya bernama AMPI. Jadi sebelum AMPG itu ada AMPI. Angkatan Muda Partai Golkar. Maka dinominasikanlah saya oleh para teman dan sahabat. Oleh para daerah-daerah wilayah, karena saya salah satu ketua AMPI, untuk menjadi ketua umum AMPI. Saya bisa jadi, tapi penguasa pada waktu itu, pengatur politik pada waktu itu menyatakan, masa baru seminggu yang lalu anak Aceh jadi ketua umum KNPI, sekarang anak Aceh lagi mau jadi ketua umum AMPI. Ini adalah kejadian yang sesungguhnya, termasuk Abdullah Putih pun tidak tahu peristiwa ini. Malam ini saya bukakan pada dia. Nah, dari saya bilang, enggak apa-apa. Kalau bukan saya bisa tunjuk orang, bisa. Siapa yang direkomendasi? Itulah saya rekomendasikan Saudara Agung Laksono. Rekomendasi. Nah, inilah sejarah daripada 50 sekian tahun yang lalu. Nah, suasana yang seperti ini penuh dengan dinamika, romantisme, dialektika yang ada. Ini memperkaya kita, khasanah kita dalam perjalanan memori kita. Kedua, Presiden Gus Dur dalam pembicaraan khususnya dengan saya, karena dia adalah sahabat saya. Sebelum menjadi presiden, markas besarnya di kantor saya. Lebih sering digondang dia. Pertemanan kami cukup baik. Dia seorang humoris yang luar biasa. Satu hari, saya sengaja menceritakan ilustrasi ini untuk sedikit meringankan beban sekalian yang sudah cukup capek sejak tadi pagi hari. Jadi tidak boleh cerita yang terlalu serius.
Gus Dur bersama saya berdua duduk. Kenapa? Karena saya datang, saya call anak buah saya yang kemudian menjadi pembantu khususnya. Bilang sama Gus Dur, saya mau ketemu. Maka bertemulah kami, dia duduk. Dalam pembicaraan itu saya katakan, Gus, saya mau lapor saja. Pada tanggal 25 November, saya akan meluncing kelahiran TV berita pertama di Republik ini. Namanya Metro TV. Saya tahu Gus Dur sedang berada di perjalanan di luar negeri. Jadi saya hanya melapor saja. Tanggal berapa Bang? 25 November. Oh saya sudah pulang. Enggak, tadi saya sudah bicara sama Mbak Mega, supaya Mbak Mega aja yang diundang mewakili. Enggak apa-apa, dua-dua juga baik. Tapi Bang, itu saya minta Abang menerima Presiden mainland Taiwan. Abang saya kasih surat khusus sebagai wakil negara, mewakili pemerintah Indonesia, spesial envoy untuk berbicara dengan Presiden Taiwan, Bang. Karena kalau saya yang berbicara, pemerintah mainland China telah mau melakukan protes, karena kita tidak ada hubungan dengan Taiwan. Saya capek Gus Dur, untuk apa itu? Enggak, Abang bawa aja itu Gubernur Sumatera Utara, pada waktu itu kakaknya Tengku Heri. Sudahlah, saya nggak usah Gus. Ngapain saya spesial info, saya mau konsentrasi. Urus ini, televisi berita ini. Kalau begitu, ikut saya lah Bang. Kemana Gus? Ke Aceh. Untuk apa? Itu pelantikan si putih. Saya nggak mau Gus. Gus Dur ini seorang humoris, sering ganggu saya. Ini sekarang saya ganggu dia. Kenapa Abang nggak mau? Si putih itu penipu Gus. Kenapa? Kenapa dia penipu? Gus Dur nggak tahu. Dia orangnya hitam, dia bilang dia putih. Jadi ini adalah cerita yang sebenarnya, dan Abdullah Putih pun tidak tahu, malam ini dia baru tahu. Jadi inilah ilustrasi, pertemuan demi pertemuan, banyak cerita, tadinya baru satu presiden, tapi Ketua Umum Nasdem ini banyak temannya presiden, supaya kalian tahu. Jadi kita tidak ceritalah cerita teman-teman presiden yang lain. Inilah saudara semuanya, dan tentu kita semua yang telah memaklumin, kita juga telah mencalonkan calon presiden kita, Bung Anies Baswedan. Maka dengan seluruh kontroversi, polemik yang telah kita lalui bersama, Nasdem tetap bersikukuh atas keputusannya untuk tetap mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kenapa? Karena saya harus nyatakan, ini tidak sekedar keputusan yang emosional, tapi juga dilandasi oleh pertimbangan dari berbagai aspek, dalam berbagai perspektif yang saya pahamin, yang akhirnya dengan harapan atas niat baik
dari sesuatu yang kita perjuangkan untuk memberikan nilai kebajikan bagi perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Ini keyakinan Nasdem. Nah, dari dasar keyakinan inilah pertimbangan untuk kepentingan bangsa, kepentingan publik jauh lebih berarti daripada kepentingan pragmatisme partai politik Nasdem sebagai partai politik maupun kepentingan interest pribadi saya sebagai ketua umum Nasdem. Katakanlah sebutir pasir, setetes air, tapi dengan niat baik, saya pikir kita tetap merasa bersyukur mampu memberikan kontribusi atas dasar idealisme kita untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Inilah sebenarnya yang saya harapkan dapat diartikan, dijiwain sepenuhnya oleh para kader dan para caleg partai Nasdem ini. Partai ini kita milikin bersama sebagai alat kejuangan kita bersama, sebagai rumah besar kita bersama, sebagai saluran aspirasi, obsesi, dan idealisme kita bersama. Dia tidak hanya sekedar mencari kekuasaan untuk kekuasaan semata-mata. Kekuasaan adalah hal yang dibutuhkan untuk alat perjuangan yang lebih hebat dimiliki, dengan otoritas yang lebih kuat dimiliki oleh partai ini. Tapi jangan sekali-sekali menyingkirkan ruang yang ada, yang memang ada dalam satu hati sanubari kita, yang bernama kebajikan dan idealisme. Nasdem harus memadukan kemampuan profesionalismenya dengan moralitas. Partai ini memerlukan kemajuan demi kemajuan untuk meraih kekuasaan yang lebih hebat. Tapi bukan berarti partai ini harus menari di atas kesedihan rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri. Tidak ada artinya kemajuan yang kita capai secara subjektivitas yang ada pada diri kita ketika bangsa kita semakin melemah. Ketika kadar kemampuan bangun kesadaran rakyat dan masyarakat yang kita miliki sebagai satu bangsa tidak mampu kita angkat, kita bangun rohnya, jiwanya, raganya sekaligus sebagai manusia-manusia Indonesia yang unggul. Kita terjebak pada pragmatisme kepentingan interest kita pribadi, interest kelompok kita, interest partai kita semata-mata. Tidak salah kita mempunyai vested interest pada pribadi, jangan salah, karena kodrat kita manusia. Pada keluarga kita tidak salah, tapi berulang kali di mana saja saya katakan sebagai bahagian yang membangun kesadaran kita, kita mau itu tidak berhenti bagi interest dan kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga kita, bahkan kepentingan partai kita. Tapi insya Allah kalau bisa dan terus menerus kita perjuangkan, berhentilah pada kepentingan bangsa dan negaramu. Mungkin kita tidak mampu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang manusiawi, yang universal. Tapi paling tidak kita berhenti pada kepentingan nasional interest, kepentingan bangsa. Kalian adalah pejuang-pejuang pada negeri ini. Kalau kalian mau mengarahkan arti kehadiran kalian ke sana. Tapi kalian juga bisa menjadi parasit-parasit yang ada di negeri ini. Kalau kalian tidak menyadari betapa besarnya godaan pragmatisme yang akan menghancur leburkan seluruh prinsip-prinsip idealisme yang ada pada diri kalian. Dalam kodrati kita sebagai manusia ini, kita adalah makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan, kesilapan,
kebodohan, bahkan dosa. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita terima. Dan kewajiban kita untuk memperbaikinya, menembalikannya kepada nawah itu. Memberikan nilai kebajikan jauh lebih berarti, jauh lebih mulia daripada sebaliknya, membuat kejahatan. Maka kalian juga sekaligus sebagai pejuang-pejuang, pendakwah kader-kader Nasdem ini. Kalian adalah sekaligus pendakwah. Sebagai kader Nasdem, itu juga sekaligus sebagai pendakwah. Tapi Nasdem mengarahkan kalian sebagai pendakwah kebangsaan. Jadi dakwah kebangsaan inilah yang kalian jalankan. Maka kecintaan pada negeri ini itu harus tetap hidup, api yang hidup di sanubari diri kalian. Itulah yang saya yakinin, yang akhirnya akan membuat alam semesta ini akan memberikan rasa sayang dan empatinya pada Nasdem. Sepanjang niat baik ini kalian jaga. Karena apa? Karena kita konsisten membawa niat baik kita. Maka selamat berjuang saudaraku semuanya. Kelelahan kalian pagi hari ini tidak terlihat sama sekali oleh saya sebagai ketua umum kalian. Justru yang saya lihat, sekali lagi saya katakan, pancaran wajah-wajah yang cerah dan optimis. Menjemput api kemenangan. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap akan memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Kita bersatu dalam soliditas konsolidasi kita. Kita saling membesarkan hati kita di antara caleg dengan caleg satu sama lain. Pertempuran kita bukan di antara sesama kita. Pertempuran kita yang sesungguhnya di luar keberadaan kita. Bersatulah kalian, yakin dan percayalah. Sekali lagi saya katakan, insya Allah kalian akan menjemput kemenangan itu. Selamat malam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.